Tokyo ya. Ini sih dari Tokyo 6000. Kenapa saya review reel ini? Karena dari sekian banyak reel yang harganya luar biasa, salah satu yang sangat terjangkau ya ini harganya juga murah banget. Walaupun dia belum power handle, tapi dia sudah one way. Dan yang keren itu di bagian sini nih, ini beda banget sama reel yang harganya di bawah 150. Biasa dipakai di air asin ya. Jadi perlu kamu ketahui sebelum kamu berangkat atau sebelum kamu main di air asin atau di laut, di muara gitu, kamu juga harus tahu jenis piranha yang akan kamu gunakan, karena ada dua jenis reel yang memang penggunaannya tidak di semua tempat, karena khawatir reel yang kamu beli dengan harga sekian tapi speknya nggak baik untuk air laut, ya bisa rusak gitu kan. Maka itu saya kasih tahu ke kalian semua, kalau mau main di laut atau di air asin berarti kamu harus perlu reel yang sudah saltwater atau yang sudah anti air gitu. Jadi beda dengan reel yang pada umumnya. Kalau jenis reel ini sudah memiliki seal pada bagian-bagian yang biasanya masuk air atau kelipatan air kemudian dia masuk. Nah, kalau di reel biasa dia nggak ada seal atau nggak ada karet untuk menyekat bagian-bagian itu. Tapi kalau di reel saltwater memang dia khusus digunakan situ. Salah satu reel yang harga terjangkau yang biasa kalian beli atau yang memang benar-benar recommended ketika kalian ingin ke muara atau ke asin tapi budget kalian minim, tenang aja, nggak usah khawatir, karena kita punya atau saya pernah menggunakan reel ini nih. Ini si Kari Tokyo ya. Ini si Kari Tokyo 6000. Kenapa saya review reel ini? Karena dari sekian banyak reel yang harganya luar biasa, salah satu yang sangat terjangkau ya ini nih, satu reel ini. Dibanding reel-reel yang made in China, saya lebih senang yang ini ya. Si Kari itu kan dia kalau nggak salah ya hampir sama dengan Exori dan yang lainnya, cuma harga yang terjangkau membuat saya kepicut aja. Dan bukan hanya harganya, tapi saya juga lihat bagian-bagian dari reel ini yang ternyata luar biasa, yang nggak kalah dari reel harga premium khususnya. Oke, yang pertama yang saya bilang tadi, kenapa kita harus membahas tentang saltwater atau kenapa kita harus membahas antara penggunaan reel biasa dan yang reel air asin. Tadi saya bilang kita perlu reel saltwater atau yang sudah memiliki seal ya ketika bermain di air asin, karena bahaya banget kalau kita nanti main di air asin tiba-tiba kita kecepatan air asin, itu luar biasa bahayanya. Bisa kemungkinan besar reel kamu nggak bakal bisa dipakai lagi atau keras. Ini ya. Oke, ini dia bedanya. Di bagian knob reel ini dia sudah dipakai seal, ini seal karet. Sorry. Di bagiannya sudah dipakai seal karet, berbeda dengan reel biasa. Nah, ini reel biasa. Nah, di reel biasa nggak ada knobnya ya. Sorry, ada knobnya tapi dia nggak ada karetnya. Tapi kalau di reel saltwater dia sudah dikasih seal, jadi si air itu nggak bakal masuk ke bagian ini. Sama aja. Selain itu, reel ini juga sudah menggunakan power handle. Jadi untuk reel-reel keluaran dari tahun 2000 sekian kalau nggak salah, dia semuanya sudah menggunakan power handle. Apa sih untungnya power handle? Jadi tumpuannya yang sudah sering review sih, dia bilang tumpuan dari si ekor ini ada di bagian ininya nih. Jadi langsung mengikat bagian dalam si rumah nasi ini atau si yang dalam sini.
tanpa ada apa ada celah. Biasanya kan kalau di bagian reel yang belum power handle itu kan ini jaketnya belum power handle ya. Jadi kalau yang reel belum power handle di bagian asnya itu, as engkolnya itu di bagian as engkolnya itu kadang-kadang dia agak kendur guys gitu ya. Ini belum power handle ya. Jadi ketika si shock ini masuk ke dalam sini, nah itu ya. Nah ini dia. Jadi ketika dia sudah mulai agak-agak kurang pas, agak kendur itu tumpuannya jadi kurang, dan itu biasanya berpengaruh pada apa ya namanya, kenikmatan dia kali atau apa pokoknya ketika dalam dipakai udah enggak lagi. Tapi kalau di power handle karena dia masuknya derat dan langsung mengikat bagian ini, mengunci bagian sini, jadi ketika diputar pun dia nggak bakal kendor karena dia bukan jenis shock yang langsung shock gitu, yang langsung masuk ke dalam sini, tapi dia lebih ke mengunci langsung. Nah itu ya. Kemudian dari kekuatan, reel yang murah dengan harga yang nggak sampai 200.000 ini ternyata bisa menampung berat 15 kilo guys. Saya sempat agak curiga dengan apakah benar reel seharga nggak sampai 160 atau 150 maksudnya. Waktu itu saya beli di harga 100 sekian, yang jelas sampai 150 itu lagi promo, dan sekarang juga lagi bank promo. Apakah reel ini kuat? Ternyata ketika kita pakai ke muara itu gak ada masalah. Terus kita ajak buat main Galatama yang ikannya luar biasa, ada yang 6 kilo 7 kilo dan gak masalah. Jadi biasa aja enteng gitu. Dan ini kita belum bawa ke rig yang ada di Karawang. Nanti kalau sampai kita bawa ke rig, niatnya sih mungkin bulan-bulan depan ya kita main di sana. Kita bakal coba ini buat main jigging gitu, atau kita bakal coba untuk umpan-umpan di ruang situ kan. Bisa dibilang kalau reel-reel yang harga murah biasanya nggak masuk situ bang, mending abang beli reel yang harga premium aja biar nggak bisa. Masih agak curiga, masih ya sih reel kayak gini nggak bisa main kayak gitu kan. Nanti kita lihat gimana kekuatannya gitu ya. Nah yang saya bilang tadi, reel seharga nggak sampai 150, dia punya 16 kilo kekuatan reel nih. Kemudian dia juga punya 10 tambah 1 ball bearing di sini guys. 10 tambah 1 ball bearing berarti ada 11 ball bearing. Jadi kalau untuk reel harga murah gitu, kita nggak juga harus percaya dengan yang ada tulisan ini, karena kebanyakan sih nggak sesuai. Tapi ada juga yang sesuai. Untuk reel ini saya belum bongkar, jadi saya belum pastiin apa benar ada sebagai bearing. Tapi ngomong-ngomong sebenarnya reel harga premium itu bearingnya nggak banyak guys, paling cuma ada 3 kalau nggak 4. Bahkan di Daiwa RX 3000C yang sempat saya punya kemarin, kemudian saya jual kembali, itu cuma ada 3 bearing guys, dan itu benar-benar enak banget. Next nanti kalau ada something true yang membuat kita punya reel itu, nanti kita review lagi. Itu ya, dia punya 11 bearing dan punya kekuatan 15 kilo, kekuatannya luar biasa. Terus ada sini juga. Jadi ketika kalian kembali bertanya lagi reel apa sih yang akan saya beli, ada 2 pilihan yang akan saya kasih ke kamu, antara reel ini atau Indonesia Via. Itu yang 2 yang saya pikir harganya masih bisa disenggol-senggol lah, nggak sampai 200.000. Tapi kalau kamu mau main yang benar-benar nyaman, yang standar, ya silakan kamu ambil Golden Fish-nya Turbo. Itu sudah luar biasa pikir ya. Golden Fish Turbo yang sudah 1 liter itu luar biasa. Atau kalau kamu mau benar-benar ya nggak mempertimbangkan materi atau uang, dan kamu punya gaji yang cukup, kamu nggak ada salahnya kau beli Shimano Strada yang ukuran 6.000 atau 5.000. Saya jamin kamu bakal luar biasa pakai reel itu, bukan karena harganya tapi memang kualitasnya. Tapi ini juga nggak menutup kemungkinan kualitasnya, walaupun memang jauh banget ya dari harga yang ditawarkan sama di harga premium. Cuman saya hanya mensiasati kalian yang nanti mau main di
air asin. Jadi kalau kalian bertanya apakah kita perlu reel yang berbeda, perlu. Bisa jelaskan ya, kalian perlu reel yang sudah memiliki fitur atau sesuatu yang ada di bagian reel ini, yaitu saltwater atau seal khusus yang memang dibuat sedemikian rupa dari produk reel itu, yang nantinya mencegah agar si air itu nggak masuk ke dalam bagian reel gitu ya. Terus kalau di air asin, jangan sekali-sekali kamu menggunakan reel yang bukan space-nya. Tapi kalau kamu siap dengan risikonya nggak apa-apa. Cuma saran saya mending kamu punya reel 2 aja deh. Kalau kamu mau main di air asin dan air yang nggak asin atau ya payau gitu ya, biasalah di kolam gitu. Kamu tinggal beli reel yang ini. Ini ada Swim Black Mamba nih. Ini harganya juga murah banget, walaupun dia belum power handle tapi dia sudah one way. Dan yang keren itu di bagian sininya nih, ini beda banget sama reel yang harganya di bawah 150. Biasanya kalau reel yang harganya 150 kayak ya kalian tau lah, ini agak kecil nih kesininya. Kalau ini agak leker, agak leker kan, mantap, makanya saya beli ini. Tapi sebelum saya beli ini juga saya sempat lihat review ke beberapa pemancing atau beberapa situs-situs, kemudian dari channel YouTube yang lain juga. Saya mencari reel yang harga terbatas tapi dia bisa main di kolam dan bisa untuk lomba juga, ini gak masalah. Nah, jadi kalau mau main di kolam pakai yang ini gak bakal masalah. Kalaupun kecemplung di air yang di empang itu nggak bakal kena korosi dia, dan nggak bakal merusak bagian dalamnya, dan nggak bakal bikin macet gitu seretnya. Tapi kalau reel ini kamu main di air asin kemudian jatuh atau kesiram air laut, airnya masuk dalam, selesai. Jadi reelnya nggak bakal bisa berputar guys, kita seret. Mau gak mau kamu bongkar, kamu perbaiki. Bahkan kalau memang agak ekstrim atau kamu punya budget yang lebih, kamu tinggal beli lagi aja bearing aja dalamnya. Cuma kan sayang ya, kalau memang agak sayang atau kamu lebih ke pembetulan dulu, ya silakan aja betulkan bearing itu dengan cara dipanaskan, atau kamu coba buat gerak-gerakin si bearing itu pelan-pelan, kemudian kamu kasih grease atau oli atau minyak baby oil ya. Nah itu bisa juga nanti mengabaikan kinerja dari si bearing itu. Tapi biasanya bunyi kayak gini nih. Jadi reel ini kemarin sempat kecebur di muara, dan ketika kita perbaiki ada suaranya. Jadi dia nggak halus. Kalau yang ini ada suaranya kan. Jadi kalau yang reel ini itu sudah kita betulkan, cuma ya karena saya agak malas beli bearingnya, jadi bearingnya saya betulkan lagi. Cuma ya tadi itu permasalahan pasti bearingnya kasar dan suaranya bunyi, itu permasalahannya. Oke, dari saya semoga cukup ya. Kalau kamu bertanya reel apa nih yang bakal saya pakai untuk mancing di air asin, tadi saya sudah kasih konsultasi kalian, saya sudah kasih masukan ke kalian juga. Silakan cari dengan harga yang murah. Kalau kamu mau ya silakan di Shikari Tokyo. Tapi kalau mau yang lebih lagi silakan ambil Iroli Sevilla, atau mau naik lagi grade-nya silakan ambil Golden Fish Turbo, atau kalau mau lebih premium lagi silakan ambil Shimano Standard. Enggak masalah, cuma reel biasa. Dari saya cukup ya, semoga berguna video saya ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa main pula ke beberapa channel dan media sosial saya, salah satunya di Facebook Muhammad Yasin, di TikTok Abang Yas, kemudian di Instagram Yasin Ismail. Saya cukup ya, semoga bermanfaat. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.